biar Mui itu berbicara, atau Mui jika malu kucing, undang saya ikut dalam rapat boleh atau apa. Ini saya tadi dari pagi seharian juga jalan, ini udah malam, terpaksa saya kejar untuk membuat video ini karena videonya tetap berulang-ulang lagi mengobatin orang seperti itu. Boleh dia mengobatin orang seperti itu, tapi itu menjadi ranah privasi dia dengan pasiennya, bukan untuk dipertontonkan. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, ketemu lagi dengan saya di sini. Sebelum kita mulai, saya ngopi dulu. Baik sahabat, sekarang saya akan berbicara tentang Ningsih lagi. Jadi Ningsih Tinampi ini sudah berkali-kali kita ingatkan. Di video-video saya sebelumnya juga saya katakan, demi untuk penyembuhan dia boleh melakukan hal apapun. Itu demi penyembuhan, dan ketika untuk menyembuhkan orang, dia memang harus mengikuti kepercayaan orang agar penyembuhannya mudah. Tapi itu jangan dijadikan untuk konsumsi masyarakat banyak. Karena banyak hal dari videonya itu yang menyesatkan dan yang berdusta. Banyak sekali dari videonya yang menyesatkan dan juga penuh dengan kedustaan. Tapi karena dari beberapa video saya sudah katakan tidak ada hasilnya, dia tetap upload video dengan menanyakan orang yang kerasukan atau medium atau apapun namanya, dan juga kata-kata dari medium atau orang yang kerasukan itu dijadikan menjadi acuan. Padahal itu sama sekali tidak benar. Ketika kata-kata kerasukan atau mediumisasi itu dijadikan acuan kebenaran, itu salah kaprah. Dan di sini saya lihat Ningsih Tinampi itu memang seorang pendusta, sangat suka sekali berdusta, berbohong. Oke, mari kita lihat dari videonya yang waktu itu mengundang Nabi Muhammad atau memanggil malaikat atau memanggil nabi-nabi. Tujuan videonya itu dibuat adalah karena dia merasa terganggu bahwa orang-orang menganggap dia memakai jin atau khodam, sehingga dia buat video itu yang bertujuan untuk menampik semua kabar itu. Padahal dia sendiri yang membuatnya, ya bukan? Sekarang mari kita lihat video yang dia mengundang itu, kita ulangin. Orang cerita saya tuh punya hotel atau apa, insya Allah saya tidak minta korban. Saya tidak mau
berurusan dengan kota, saya tidak mau berurusan dengan jin, saya tidak mau dengan urusan dengan setan, karena saya tidak mau sama sekali, saya tidak urusan dengan mereka. Kalau bisa saya mau. Oke. Jadi cukup sampai di sini videonya ya. Video selanjutnya kan di video saya sebelumnya sudah saya berikan linknya. Nah, tujuannya dari videonya itu adalah dia membantah bahwa dia bukan pakai khodam, pakai jin segala macam. Sekali lagi saya katakan, saya tidak peduli dia mau pakai jin mau tidak. Bagi saya itu hal yang tidak penting. Tapi mari kita lihat video yang lainnya. Kita lihat videonya yang berjudul Nyi Roro Kidul ungkap terjadinya banjir Jakarta. Nah ini. Dengar baik-baik omonganku. Nyi Roro Kidul aja taat sama aku. Iya, Nyai Roro Kidul. Oke. Dengar barusan dia katakan Nyi Roro Kidul saja taat sama dia. Padahal dia katakan dia tidak mau kenal sama khodam, sama jin, sama segala macam, ya. Tapi video sebelumnya dia bilang Nyi Roro Kidul taat sama dia. Itu pun sebenarnya dusta. Dan ini memang seorang pendusta. Nyai Roro Kidul Kita lanjut. baik sekali orangnya. Tapi saya yang diajak dukun ke Jombang. Aku ingin tahu omongannya Nyi Roro Kidul. Kamu mundur ya. Mundur. Mundur. Kanjeng Ratu masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, kita tidak perlu juga melanjutkan video ini karena sudah terjawab ketika dia mengatakan bahwa dia tidak berhubungan dengan jin, khodam atau segala macam. Tapi di sini dia katakan Nyi Roro Kidul aja taat sama dia. Dan anehnya di video ini, ketika yang katanya Nyi Roro Kidul dia masukin, terus dia bertanya soal banjir Jakarta. Dan apapun informasi dari orang yang dimasukin Nyi Roro Kidul ini itu dianggap kebenaran. Bahkan dalam perkataannya disebut bahwa penyebab banjir itu adalah orang banyak berbuat dosa, macam-macam, ya. Kalau ini memang jin, dan jin memang kesukaan begitu, dia sebutkan hal-hal yang baik tapi penuh kedustaan untuk mengelabui kita. Tapi ini bukan jin, ini permainan biasa saja. Oke. Lalu kita lanjut. Jadi sudah jelas pendustanya dia kan, dia bilang dia tidak kenal dengan ini. Kedua, dalam pelajaran agama kita Islam, kita tidak boleh mengajak bicara orang yang kemasukin atau kerasukan, atau anggaplah kemasukan jin. Memang ada orang yang berbicara dengan jin, tapi tidak melalui perantara. Ulama kita juga dulu ada, tapi tidak melalui perantara. Paham ya? Jelas Ningsih Tinampi bukan saja tersesat tapi sangat pendusta. Hari-hari tidak cukup hitungan hari, zaman juga dia berubah, bahkan menitan juga dia berubah dari berbicaranya. Nah sekarang kita lihat ketika katanya dia mengobatin orang kanker. Orang tapi juga kayak kanker kayak aku. Ya, tersebut ibu sakit ibu. Sakit apa? Duduk, Bu. Coba lengan, coba lengan. Sampai turunkan. Ini insya Allah bermanfaat untuk orang lain. Beres sampean. Sama cerita. Sampean cerita. Sakitnya sampean. Bicara mulai. Mulai dari awal. Action. Jadi kan saya terasa sakit, terus saya bawa ke dokter, ternyata sampai sana ndak ada apa-apanya. Tapi kalau Baik sahabat, saya tidak peduli orang ini berdusta atau tidak, ya, pasien ini berdusta atau tidak, tapi saya majukan aja videonya, ada hal yang penting yang ingin saya lihatkan. Dan apa kata Ningsih tentang penyakit orang ini? Ada cucunya, anak cucunya karo. Ini jujur ya, ini Jujur ya. contoh yang dibuat orang biar menjadi kanker payudara. Jadi ini yang aku lihat di sini banyak tancapan jarum sama pecahan kaca. Nah, ini pecahan kaca sama jarum. Terus masih ada tambahan lagi. Di sini banyak sekali rupa asap tapi warnanya ungu. Itu toko kayak ular, kayak racunnya ular atau apa wis pokoknya aku nggak ngerti. Yang penting rupa racun itu dimasukkan ke sini, jadi warnanya ungu. Kalau ini dibiarkan
tidak akan lama ibunya akan mengidap penyakit kanker. Pasti nanti ada benjolan. Kemeng dulu, kemeng agak keras yo. Ini sudah mulai keras. Ini mulai keras. Ini ya Bu yo. Ini mulai iki mulai keras, ini juga mulai keras. Baik sahabat, juga nggak usah saya lanjutkan. Kan tadi dia katakan di sini penuh jarum, terus pecahan kaca, ya. Tapi ketika dada perempuan ini ditekan-tekan sama dia, perempuan itu tidak merasa sakit. Seandainya ada jarum tentu dia kesakitan, atau ada kaca tentu kesakitan. Sudah jelas pendustanya dukun ini, dan orang masih banyak yang percaya sama dia. Walau saya sangat yakin sekarang sudah mulai orang-orang mempunyai kesadaran bahwa selama ini dia dibodohi atau dibohongi oleh Ningsih. Karena dari video saya yang terakhir kemarin sudah mulai banyak sekali orang yang mendukung video saya, yang membenarkan video saya. Tapi karena dia tidak berhenti terus-menerus, saya harus buat video ini lagi bahwa dia memang pendusta. Oke, yang video ini kita tidak perlu lanjutkan, tapi saya akan perlihatkan video yang cukup lucu. Nah, ini video lucu. Ketika pembantunya meremas dada perempuan. Ini memang sengaja saya lambatkan. Soko Nyi Roro Kidul. Aku datang ke Nyi Roro Kidul. Aku datang. Kamu kira aku tidak kenal sama Nyi Roro Kidul? Oke, tunggu. Dia katakan, kamu kira saya tidak kenal sama Nyi Roro Kidul. Padahal video dia mengundang malaikat, nabi, segala macam itu, dia katakan dia malah tidak mau kenal. Dia tidak punya kodam, tidak punya jin, dan malah tidak mau kenal dengan hal-hal seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Hai Nyi Roro Kidul, sini. Masuk kepada Nini. Assalamualaikum. Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Sudah, ini video yang begini kita tidak usah lanjutkan. Sekarang kita dengar apa kata Buya Yahya ya. Kalau jin satu kan cuma 1 juta, kalau jin 5.000, 500. Iya, untuk mencari pasal kan biar banyak duit. Kalau dibilang nggak ada jinnya, nggak ada duitnya nanti. Ini sudah ada. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa jika ada orang mengaku-ngaku dia bisa ngobrol ketemu jin, dialog sama jin tadi ya, ngomong sama jin dan sebagainya, ngobrol itu tidak diterima kesaksiannya. Takut masuk wilayah yang sangat dibenci oleh Allah, wilayah dusta, wilayah bohong. Orang mukmin itu mungkin bermaksiat, tapi tidak semestinya berbohong. Berbohong adalah simatul munafikin, kerjaannya orang munafik. Berbohong sekali berkembang. Makanya kita tutup, sebab-sebab berbohong tutup. Kemarin kita bicara mimpi Rasulullah, hati-hati. Minggu yang lalu kalau tidak salah. Awas, jangan sampai di pondok rame ketemu Rasulullah. Sak pondok jadi pendusta semua nanti. Ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Biar dibilang pondoknya pondok hebat, semua yang mondok di situ ketemu Rasulullah. Itu. Hati-hati, akhirnya baik. Sama di pondok Al-Bahjah, nggak ada orang melihat jin. Kalau ada. Baik sahabat, sampai segitu saja soal video Buya Yahya. Nah, ini video 2 hari yang lalu. Karena berapa hari ini saya sibuk, ada yang kirim sama saya bahwa katakan Ningsih meminta maaf. Tapi minta maafnya lucu. Ya, kita dengar ya, Ningsih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf. Saya buka dulu di motor. Saya mohon maaf untuk seluruhnya, terutama umat Islam semuanya. Saya yang melive pada waktu itu saya membuka atau saya maaf, bukan ibarat dia memanggil, bukan memanggil. Ingat ya, kita di dalam mimpi aja bertemu Rasul tidak bisa untuk diduplikat atau apapun bentuknya, karena itu adalah Rasul
besarnya di apa ngarani pada waktu aku membuka itu apa ngarani bahasanya apa ya apakah pokoknya membuka itu dengan tujuan adalah satu, mengingatkan kita semuanya agar kita dilepaskan dari maksiat. Kita harus lepas dari maksiat, kita lepas dari yang namanya maksiat dan kita kembali lagi tobat kepada Allah. Cuma itu saja. Dan saya sebetulnya jujur, saya bahkan sekarang tanggal berapa itu saya sholat maghrib. Saya ceritakan ini semuanya. Saya sholat maghrib, saya biasa. Saya selalu didatangi, maaf, saya yang menceritakan malaikat tidak turun, tapi saya itu didatangi. Sedangkan saya sendiri dikasih tahu, kamu harus kembali ke tanah suci, bersujud sama Allah, mendekatkan diri lagi sama Allah, bersujud sama Allah untuk mendoakan Indonesia. Baik sahabat, ini juga videonya nggak usah saya lanjutkan, nanti saya kasih linknya ya, video Ningsih ini. Dalam video kali ini saya tidak terlalu ingin banyak bicara karena pendustanya orang ini sudah amat sangat jelas. Jadi apalagi yang mau saya bahas. Cuma yang perlu saya garis bawahin adalah MUI jangan pura-pura tidak tahu sudah. MUI jangan pura-pura tidak tahu. Tidak perlu menunggu laporan tertulis dari masyarakat. Karena MUI bisa melihat video-videonya semuanya. Saya kebetulan hari-hari saya ini lagi sibuk karena mau mengurus anak saya. Anak pertama saya mau pernikahan, jadi sibuk mengurus. Jadi andai saya punya waktu, kalau memang harus ada kita datang melapor ke MUI, pasti akan saya lakukan. Tapi seyogyanya MUI itu ini kan sudah menyebar di masyarakat, bahkan keluar di TV-TV. Kenapa anda wahai orang-orang terhormat di MUI diam saja? Kenapa anda diam saja? Ini sangat menyesatkan dan membuat masyarakat pasti resah. Sehabis videonya ini, dia juga bercerita soal santet lagi, soal jin lagi, ya. Dan pernah salah satu mahasiswi ditanya-tanya sama Ningsih bahwa dia disantet oleh orang sekampungnya, dan orang sekampungnya itu tidak ingin orang lain lebih kaya dari dia. Dan andai kebetulan semua orang kampungnya juga menonton, sudah pasti mata tertuju pada seorang. Mudah itu untuk dikenalin, tapi itu pasti tidak benar. Nah, ini kedustaan yang dibuat oleh Ningsih Nampi. Jadi sahabat semua, mohon video saya ini dibagi-bagikan biar MUI itu berbicara. Ini saya tadi dari pagi seharian juga jalan, ini udah malam, terpaksa saya kejar untuk membuat video ini karena videonya tetap berulang-ulang lagi mengobatin orang seperti itu. Boleh dia mengobatin orang seperti itu, tapi itu menjadi ranah privasi dia dengan pasiennya, bukan untuk dipertontonkan. Dia boleh buat apapun, yang penting pasiennya sembuh. Saya juga mengajarkan hal-hal bagaimana supaya pasien kita sembuh, ada strateginya. Ya, strategi boleh untuk menyembuhkan, tapi itu hanya menjadi ranah privasi kita dengan pasien. Untuk menyembuhkan orang yang merasa disantet, ya kita akui saja dia disantet, baru kita obatin. Karena dia lebih percaya begitu. Ketika kita bilang tidak disantet, justru dia tidak percaya pada kita, kesembuhannya jadi susah. Oke sahabat, link-link dari video Ningsih ini saya ini kan, tapi dengan ini saya katakan bahwa Ningsih ini adalah pendusta. Bahkan tidak cukup hari, jam, menit pun kata-katanya berubah. Yang dia bilang dia tidak mau kenal dengan khodam, jin, segala macam, tapi dia bilang dia kenal dengan Nyi Roro Kidul, bahkan taat sama dia, bisa dipanggil kapan saja. Baik sahabat, terima kasih. Saya kehilangan kata, tapi yang jelas pendukungnya katakan saya suruh datang ke sana. Jadi jangan gibah atau apa. Padahal Ningsih Nampi ini menyesatkan masyarakat melalui video YouTube-nya.
Itu sebabnya saya buat video YouTube ini. Bagi kalian yang masih komentar-komentar seperti itu, kalian sangat bodoh. Oke, sahabat semua, semoga kita diselamatkan dari hal-hal yang bodoh atau pembodohan, tipu daya, perdukunan, orang yang berbicara dengan jin. Kenapa orang ini mudah mengaku dia bicara dengan jin? Bahkan dia katakan dia mengundang orang-orang yang punya indera. Padahal semua orang punya indera. Harusnya dibilang indera ke-6 atau apa kan? Mau diundang orang-orang indera itu apa? Yang dia lihat indera yang lain, indera ke-6 yang lain melihat juga bisa berbeda. Jadi demikian sahabat, semoga bangsa kita diselamatkan dari fitnah-fitnahan yang bodoh ini, dari tontonan yang bodoh ini, dari kepercayaan yang bodoh ini. Doa saya sukses buat sahabat dan juga saya, sukses buat kita semua. Hanya satu yang ingin saya katakan, yang benar itu hanya Allah. Saya hanya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.